Pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas, namun indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.900-an. Catatan penting yang ditorehkan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana secara intraday mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang sejarah, tepatnya di 7.973,981. Sektor teknologi masih menjadi motor penggerak indeks harga saham gabungan dengan penguatan saham DCII yang hari ini kembali mengalami auto-reject atas. Wi-Fi dan Buka dan MTEK juga masing mengalami penguatan di atas 4%. Telkom melaju masih ke 3.400-an pemirsa, namun kabar baik juga datang dari nilai tukar rupiah yang hari ini menguat signifikan dan sudah diperdagangkan di bawah level 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan, kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX, segera langsung closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun di 30 menit penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di level 7.941,725 menguat di 0,62%. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.909,016 dan menyentuh intraday tertinggi di hari ini dan juga tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 7.973,981. Memasuki perdagangan sesi 2, penguatan sudah mulai terbatas, intraday terendah hari ini di 7.905,548. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari teknologi pemirsa, ada DCII, hari ini kembali mencatatkan auto-reject ke atas, menguat di 10%, karena masuk papan FCA, kemudian posisi pergerakan di Rp336.675 per saham dan tembus kembali ke level tertinggi DCII di sepanjang sejarah pemirsa. Kemudian dari teknologi ada Wi-Fi, hari ini juga mengalami rebound signifikan 6,64% di 2.880, kemudian juga ada untuk MTEK hari ini menguat di 3,59% jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Penopang juga datang dari Telkom, masih melaju, intraday sudah ke 3.400-an pemirsa. Kemudian juga dari teknologi satu lagi ada WIRG hari ini melesat di 24,60% di Rp157 per sahamnya. Kemudian Brand juga memberikan kontribusi terbesar, menguat di 1,10%, sudah di 9.200-an dan kapitalisasinya kembali menyalip saham BBCA pemirsa. Ada PTRO juga menguat di 2,05% di Rp3.990 per saham dan Unilever hari ini juga naik tinggi meskipun penguatannya juga terpangkas di 3% di 18.40. Saham-saham yang menjadi pemberat datang dari perbankan big cap pada BBCA tertekan di 1,68% di 8.700-an, BBRI stagnan, BMRI stagnan, kemudian juga ada posisi dari BBNI melemah tipis di 0,23% di 4380. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur The Fed Atlanta, Raphael Bostic masih memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga di 2025. Perkiraan tersebut sangat bergantung pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat. Jika pasar tenaga kerja melemah secara signifikan, keseimbangan risiko akan berbeda dan jalur kebijakan yang tepat juga akan berubah. Diketahui di 2025, pejabat The Fed mempertahankan biaya pinjaman di tengah kekhawatiran tarif impor Donald Trump dapat memicu inflasi dan perlambatan ekonomi. Data indeks harga konsumen pekan ini menunjukkan inflasi inti meningkat di Juli meski melambat dibandingkan Juni.
Sementara itu, Nomura Holdings Inc. memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunga di September 2025 seiring dengan pelemahan pasar tenaga kerja dan meredanya risiko inflasi. Dalam catatan riset yang dikutip dari Bloomberg, ekonom Nomura memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin di pertemuan September, diikuti 2 kali pemangkasan lagi masing-masing di Desember dan Maret 2026. Meski konsensus median analis memperkirakan pemangkasan 25 basis poin dalam 3 bulan ke depan, proyeksi waktu pelaksanaan masih terbagi. Bursa Wall Street kembali berpesta di Rabu waktu setempat melanjutkan momentum kenaikan terbaru seiring ekspektasi penurunan suku bunga The Fed terus mendorong indeks utama mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Dow Jones Industrial Average naik 1,04% di 44.922,27, S&P 500 menguat 0,32% dan ditutup di level 6.466,58, sementara Nasdaq Composite menanjak 0,14% di 21.713,14. Beberapa indeks mencetak rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua beruntun. Saham AMD melonjak 5,4%, saham Apple menguat 1,6% memimpin kenaikan di sektor teknologi. Dari Asia, Bank of Thailand memangkas suku bunga acuan di tengah tekanan ekonomi dan tarif impor Amerika Serikat. Melansir Bloomberg, Komite Kebijakan Moneter atau MPC Bank Sentral sepakat bulat memangkas suku bunga repurchase atau 1 hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,5%. Keputusan tersebut sesuai dengan prediksi 14 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg, sementara 9 ekonom lainnya memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga. Sejak Oktober tahun lalu, BOT telah menurunkan total 100 basis poin dalam siklus pelonggaran kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan dan sudah berada di bawah level 16.100-an per dolar Amerika di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed semakin menguat. Dikutip dari data Artia hingga Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,69% di level 16.078 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke level 16.069 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,56% di level 16.100 per dolar Amerika di perdagangan Kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika masih melemah di 0,20% di 97,664 maksud kami di perdagangan Kamis pagi, sekaligus merupakan level terlemah sejak 28 Juli 2025. Rupiah menguat di tengah tekanan dolar Amerika masih berlanjut seiring meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di sisa tahun 2025. Berdasarkan CME Fed Watch, pasar kini memperkirakan lebih dari 90% kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis point di September mendatang. Bahkan Federal Fund Future di Rabu waktu setempat memperkirakan peluang pemangkasan 25 basis point sudah mencapai 100%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.097, kemudian terhadap euro di Rp19.011, pound sterling di Rp21.872, kemudian terhadap yen Jepang di level Rp109,90. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara belum mampu bangkit dengan mencatatkan pelemahan dalam 8 hari beruntun. Harga emas mulai merangkak naik di tengah meningkatnya spekulasi The Fed untuk memangkas suku bunga. Harga minyak dunia bergerak naik di jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia di Alaska. Harga batubara belum keluar dari tren negatif dengan mencatatkan pelemahan dalam 8 hari beruntun dan menjadi yang terburuk di tahun ini. Harga batubara tidak kunjung naik meskipun ada kabar harga batubara thermal di China mencapai titik tertinggi di 5 bulan, dipicu gelombang panas ekstrim yang meningkatkan permintaan listrik. Meski demikian, aktivitas perdagangan tetap rendah mengindikasikan permintaan yang lemah. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di 111,6 dolar Amerika per ton atau stagnan dan harga terendah sejak 21 Juli 2025.
Harga emas mulai merangkak naik di tengah meningkatnya spekulasi The Fed untuk memangkas suku bunga. Melemahnya indeks dolar Amerika di Rabu sebesar 0,26% di 97,84 dan merupakan level terendah 2 minggu, ikut menopang penguatan harga emas. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,28% di level 3.354,43 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Kamis, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,23% di posisi 3.361,88 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pasar menilai pertemuan ini berpotensi meningkatkan premi risiko di pasar energi. Mengacu definitif di pukul 10 Kamis pagi waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah Brent di 65,91 dolar Amerika per barel, menguat 0,43% dibanding penutupan Rabu di 65,63 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat di 62,9 dolar Amerika per barel, naik 0,37% dari 62,65 dolar Amerika per barel di penutupan Rabu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,65% di level 63,06 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,43% di level 15.162,88 dolar Amerika per metric ton. Emas masih menguat di 0,16% di level 3.413,70 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 melemah di 0,82% di level 4.399 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi yang minta pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, penguatan indeks saham IDX BUMN 20 diperkirakan tetap stabil hingga paruh kedua 2025 seiring positifnya pergerakan indeks harga saham gabungan. Sementara itu analis menilai penguatan IDX BUMN 20 didorong sentimen jangka pendek dan didukung oleh sejumlah faktor baik domestik maupun global. Penguatan indeks saham BUMN atau IDX BUMN 20 diperkirakan tetap stabil hingga paruh kedua 2025. Namun ada khawatiran lompatan indeks cenderung dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IDX BUMN 20 kembali tutup menguat sebesar 1,01% ke level 375,48 pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025 yang juga lanjut menguat 0,58% pada perdagangan Kamis. Adapun kenaikan IDX BUMN 20 pada perdagangan Rabu didukung oleh saham BBTN yang melesat 5,95%, saham Telkom naik 5,66%, dan saham TINS naik sebesar 3,48%. Selain itu, saham BBRI, BBNI, dan Antam juga terpantau menguat pada perdagangan Rabu. Sedangkan saham perdagangan Kamis, saham-saham IDX BUMN 20 terpantau bergerak bervariasi. Kenaikan IDX BUMN 20 juga sejalan dengan kinerja indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu yang bergerak ke level 7.892 dan berlanjut pada Kamis yang menembus level 7.965. Sebelumnya, IDX BUMN 20 turut mencuri perhatian dengan menguat 3,38% dan mencatatkan penguatan sebesar 5,19% year to date per Selasa 12 Agustus. Capaian ini berbalik arah dari tren negatif sepanjang tahun lalu. Di tengah tren bullish ini, investment analis Infovesta Capital Advisory, Fajar Dwi Alfian, menilai penguatan IDX BUMN 20 sebatas dipengaruhi sentimen jangka pendek. Sedangkan secara fundamental dinilai masih butuh waktu. Ia menyebut arah pergerakan IDX BUMN 20 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik, tingkat keyakinan konsumen, serta kebijakan suku bunga baik dari The Fed maupun Bank Indonesia. Terpisah senior market artist Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Navan Aji Gusta,
mengatakan laju IDX BUMN 20 dipengaruhi oleh sentimen makroekonomi yang relatif kondusif, baik secara global maupun domestik. Di samping itu, kebijakan moneter global juga berpotensi mendorong pertumbuhan IDX BUMN 20. Dengan didukung sentimen yang ada, ia menilai kinerja emiten IDX BUMN 20 berpotensi membaik pada sisa tahun ini. Apalagi perusahaan plat merah juga berpeluang meraih katalis tambahan dari program pemerintah. Dari berbagai sumber ada Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai anggaran maksimal 2,25 triliun rupiah. Buyback dilakukan di tengah lemahnya kinerja saham INTP yang masih mengakumulasi penurunan 14,53% sejak awal tahun hingga penutupan perdagangan sesi pertama Kamis hari ini. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mengatakan aksi korporasi ini akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka. Selain itu, rencana ini sebelumnya akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan di 21 Mei 2025. Buyback akan berlangsung mulai 22 Mei 2025 hingga 21 Mei 2026 atau berakhir lebih cepat jika anggaran habis atau jumlah saham yang ditargetkan telah terpenuhi. Perseroan menyatakan seluruh dana buyback akan bersumber dari kas internal perusahaan tanpa pinjaman atau hasil penawaran umum. Selain itu, Perseroan memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Perseroan menegaskan aksi ini tidak akan berdampak pada pendapatan, biaya pembiayaan, maupun pertumbuhan usaha di masa depan. Manajemen menilai harga saham saat ini undervalued dan buyback diharapkan dapat meningkatkan persepsi pasar, memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham, serta memperkuat kepercayaan investor. Untuk pelaksanaan aksi korporasi ini, Perseroan akan menunjuk satu perusahaan efek sebagai perantara transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sementara batas harga pembelian akan mengikuti ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023, yaitu tidak lebih tinggi dari harga penutupan rata-rata 90 hari terakhir sebelum tanggal pembelian. Berbagai sumber IDX Channel. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, saham INTP lebih cenderung tertekan, namun beberapa menit jelang penutupan berbalik arah menguat pemirsa dengan penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean pergerakan INTP di sepanjang perdagangan hari ini dan sekaligus posisi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat 6.450 dan di posisi yang sama di penutupan perdagangan hari sebelumnya 9.20 langsung ke zona merah di 6.400, 10.40 tertekan hingga ke 6.300 pemirsa. Sementara di penutupan sesi pertama pada siang tadi pelemahan terbatas di 6.325, di pembukaan sesi pertama di kedua maksud kami di 6.375. Sebenarnya di perdagangan sesi kedua INTP kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam. Level terendah hari ini di 6.275. Saat ini melesat di 1,16%, pembalikan arah yang cukup signifikan dan berada di level 6.525. Koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini setelah dalam sepekan sudah mengalami kenaikan signifikan ke 6.700-an dan juga dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Grafis selanjutnya di perdagangan 21 Maret, INTP diperdagangkan di 4.370, selanjutnya di 4.540 di April, kemudian di Mei di 5.775, Juni melambat di 5.100, Juli naik tipis di 5.250, sementara di 11 Agustus menyentuh di level 6.650, level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Setelah menyentuh ke level ini, saham INTP lebih cenderung tertekan, hari ini koreksi, kemudian berbalik menguat ke 6.525. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya,
Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 22,47 kali, PSR di 1,38 kali, PBV sudah di atas 1 kali di 1,02 kali, dan PCFR-nya di 20,72 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berhasil mencatatkan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Dev. Kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendy, hari ini secara teknikal indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terpangkas. Langsung saja Pak, kita rangkum ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita flashback waktu trading halt terjadi, IHSG sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Seperti apa Anda melihat pembalikan arah yang terjadi di beberapa perdagangan pekan terakhir sehingga hari ini menembus level intraday tertinggi new di tahun 2005 atau di sepanjang berdirinya Bursa Efek Indonesia? Baik, kalau saya melihat IHSG peningkatannya ini diikuti dengan foreign flow yang terjadi di big banks, 4 big banks, dan kemarin ada sentimen yang terjadi juga di bukan sektor sih, lebih ke perusahaan-perusahaan yang bergerak Konglo, yaitu Pak PP Prajogo Pangestu, di mana ada pengumuman bahwa emitennya seperti PTR, Brand, dan Con ada potensi masuk ke MSCI, sehingga membuat antusias dari market itu kembali lagi kepada emiten tersebut dan melihat adanya besarnya beta yang dikaitkan dengan IHSG, sehingga IHSG juga ikut menguat. Seperti itu Pak Dev, dan diikuti juga dengan ekspektasi pasar di mana The Fed itu ada kemungkinan untuk cut suku bunga di bulan September. Di tengah penguatan hari ini sudah mulai terbatas, bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal? Apakah indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli, Pak? Dan arah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk besok jelang libur akhir pekan dan potensi ke 8.000-an? Baik. Menurut saya untuk IHSG ini masih potensinya naik ya, karena secara Fibonacci target 2-nya itu di sekitar 8.040. Penguatannya ini terlihat memang sudah dekat dengan resisten, yaitu di sekitar 8.040 sampai 8.100. Kelihatannya ini memang masih potensi untuk menguat, di mana kemarin kenaikan juga gap up dan sepertinya tidak ditutup dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Jadi saya melihat untuk IHSG harusnya secara teknikal ini masih cukup menguat, karena kalau kita lihat dari RSI ataupun stokastik itu masih cukup oke. Baik, seperti apa dukungan Pak penguatan signifikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di sepanjang perdagangan hari ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir, Pak Hendy? Baik, untuk rupiah ini kan mulai menguat ya. Kemarin kan sempat melemah ke sekitar 16.480-an ya, sehingga ya IHSG terkoreksi dan hari ini kembali menguat, dan saya melihat bahwa sekelihatannya untuk rupiah ini ada potensi untuk menguat kembali ke level sekitar area, bentar ya, sekitar area 15.600-an. Karena kenapa? Kalau misalnya memang dari The Fed-nya untuk mengangkat suku bunga sehingga mengakibatkan yield dari obligasi Amerika Serikat itu turun, sehingga flow-nya itu bisa balik ke yield dari untuk
obligasi di Indonesia. Salah Ya. satu emerging market maksud saya. Salah satunya Indonesia. Jadi itu menjadi satu sentimen yang positif membuat foreign itu mulai belanja lagi ke rupiah sehingga rupiah kita Baik. bisa menguat. Dari sisi sektoral Pak Hendy, teknologi hari ini masih memimpin penguatan, didukung oleh saham DCI Pak, auto reject atas 10% karena masuk ke dalam papan FCA. Ketika dari saham-saham lain yang mengalami penguatan signifikan Pak, didukung dari posisi fundamental mungkin ataupun aksi korporasi. Tapi bagaimana Anda melihat pergerakan saham DCI dalam beberapa waktu terakhir? Sebenarnya apa yang menjadi magnet bagi para investor? Walaupun posisinya di suspend kemarin masuk FCA, minat dari investor tampaknya masih cukup tinggi, Pak. Baik, untuk DCI kalau kita ngelihat sebenarnya kan ini emiten yang super tidak liquid, Ya. Jadi sangat gampang untuk digerakin kalau kita ngomong secara market. Sehingga saya melihat untuk DCI itu sentimen yang pasti itu adalah dari suku bunga, karena ini perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi diuntungkan jika suku bunga itu diturunkan, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sekarang tinggal tunggu dari The Fed-nya untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau saya untuk DCI, kalau kita lihat secara EPS juga tidak terlalu oke dibanding dengan Q1, sehingga kalau aku ngelihat ini hanya sentimen bukan dari fundamental perusahaan ya Mbak, tapi dari sektoral kebijakan yang terjadi secara politik, geopolitik. Baik secara suku bunga, Oke. ya, flow seperti itu. Baik, rekomendasinya Pak hari ini mencatatkan rekor tertinggi terbaru kembali dan kokoh di puncak sebagai emiten termahal di Bursa Efek Indonesia. Untuk DCI kalau saya lihat ini ada resisten di 346.450. Jika itu harus di break dulu. Kalau dia belum break itu masih belum ada potensi untuk naik. Sedangkan supportnya itu sekarang di 300.200. Kemudian dengan support kuat terakhir di 247.500. Baik, dari teknologi ada DCI hari ini kembali menjadi penggerak utama hingga indeks harga saham gabungan juga menembus ke level intraday tertingginya. Dari DCI kita beralih ke kontributor lainnya Pak, infrastruktur telekomunikasi Telkom hari ini masih melanjutkan penguatan. Sudah di 3.400-an, tapi penguatannya sudah mulai terbatas. Arah jangka pendek dan menengah untuk Telkom dan resisten selanjutnya. Nah, Telkom kalau saya melihat sebenarnya ini dipicu oleh foreign flow yang terjadi dengan Telkom, di mana Telkom itu sudah tertekan cukup lumayan cukup lumayan sejak 2024 Februari sampai kemarin lowest di April 2025 dan habis itu naik sampai hari ini. Kalau saya ngelihat untuk jangka pendek ya untuk Telkom itu support kuatnya di 3.310 ya untuk jangka pendeknya sampai 3.210. Cut loss di bawah 3.120. Untuk jangka panjangnya kalau saya ngelihat sebenarnya untuk Telkom di 3.000 sampai 2.800 itu cukup menarik ya untuk kita collect. Baik, ada Telkom yang masih melanjutkan penguatan hari ini di 3.420 posisi penutupan. Sementara dari saham-saham yang hari ini menjadi pemberat Pak, ada perbankan Big Cap ini, BBCA hari ini tertekan paling dalam di 1,68%. Bagaimana Anda melihat tampaknya kondisi agak berbeda Pak Hendy ketika di pedagang-pedagang sebelumnya, ketika indeks harga saham gabungan ini menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa, selalu disupport, selalu ditopang oleh saham-saham perbankan Big Cap, tapi kali ini tidak Pak. Ada perbedaan kondisi apa ini Pak yang terjadi dan rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan Big Cap sejauh ini? Baik, kalau saya melihat sebenarnya ini ada perubahan sektor di mana perbankan itu kan termasuk kalau ada beberapa analis itu mengkategorikan perbankan itu menjadi old economy dan sedangkan tech company itu menjadi new economy. Kalau saya melihat di mana
pemangkasan suku bunga dilakukan untuk menghindari adanya stagflasi itu membuat perusahaan-perusahaan teknologi yang bergerak saat ini di Indonesia itu bisa diuntungkan, dan termasuklah ada beberapa emiten yang lumayan besar bobotnya free floatnya di IHSG, seperti tadi ada DCI, ada Goto dan sebagainya. Sehingga saya melihat untuk perbankan saat ini, kalau saya melihat belum saatnya untuk manggung. Tapi apakah itu membuat investor harus takut? Menurut saya enggak. Karena kenapa? Perbankan kalau kita lihat BCA itu secara growth EPS yang lebih bagus daripada perbankan lainnya, 3 big banks lainnya. Jadi kalau saya melihat untuk BCA untuk investasi jangka panjang itu masih menarik. Kalau untuk big banks lainnya mungkin ya perlu kita pantau dulu. Baik, hari ini BBCA ditutup melemah di 1,68% di Rp8.775 per sahamnya. Pak Hendy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Transaction Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan digital ada Agro direkomendasikan buy, supportnya di 232, resisten hingga ke 300. Dari batubara ada Harum buy 840 hingga ke 1100, dan selanjutnya dari barang baku ada BRMS juga direkomendasikan buy, supportnya 420, resistennya hingga ke 500. Unilever juga direkomendasikan buy. Hari ini sebenarnya naik signifikan, namun jelang penutupan penguatan sudah mulai terbatas dan sudah berada di level 19 ribuan pemirsa, di 1900 maksud kami. Di 1735 support yang diperhatikan, resisten hingga ke 2440 rupiah per sahamnya. Baik, Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari perbankan digital. Review singkat Pak Hendy untuk perbankan digital Pak. Dari sisi kinerja ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di semester pertama. Apakah ini juga salah satu pertimbangan ini saham-saham perbankan digital beberapa hari lalu ketika perbankan big cap naik signifikan, perbankan digital juga ikut mengalami kenaikan tinggi? Betul. Baik, untuk perbankan digital saya melihat memang betul secara semester pertama kinerjanya jauh lebih baik daripada semester kemarin ya, 2024. Dan kalau saya melihat secara teknikal untuk saham agro ini juga breakout dengan volume, menurut saya ini cukup menarik, di mana untuk koreksinya juga dengan volume yang kecil banget, sehingga kalau misalnya dia ada koreksi ke area 232 itu cukup menarik menurut saya, sampai area amannya itu di 218. Seperti itu, Pak Dev. Resisten terdekat untuk agro? Resisten terdekat untuk agro itu 254 sampai 260. Kemudian 276 sampai 286, baru 300. Baik, di perdagangan sebelumnya sudah naik tinggi Pak, hingga ke 252. Apakah tekanan yang terjadi untuk agro masih dalam hal posisi yang cukup wajar, kemudian bullishnya masih belum terpatahkan sampai sejauh ini? Baik, kalau untuk koreksinya menurut saya ini masih koreksi sehat, koreksi wajar. Ya kalau orang ada sell ya itu menurut saya itu hal yang wajar. Tetapi kalau menurut saya untuk agro dengan kinerja keuangan yang oke, dengan perspektif teknikal yang juga masih match masuk, menurut saya ini masih menarik untuk kita investasi. Baik, dari agro kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa. Dari batubara ada Harum. Hari ini ditutup menguat di 1,13% di 895. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan pertimbangannya Pak untuk Harum mungkin juga bisa kita bandingkan dengan beberapa pergerakan saham emiten di sektor yang sama. Baik, kalau saya melihat sebenarnya untuk Harum ini
emiten yang paling belum gerak dibanding dengan emiten lainnya untuk batu bara lainnya. Dimana kalau saya melihat Harum ini kan, kalau saya tidak salah ini masih dalam masa buyback saham, sehingga dia tidak kemana-mana dan dia masih sideways. Kemudian kemarin ketika pengumuman laporan keuangannya itu kalau saya lihat memang tidak lebih baik daripada Juni tahun lalu. Tapi saya melihat untuk kinerja dari semester ini itu membaik daripada kuartal pertama. Sehingga kalau saya lihat secara EPS untuk Harum ini masih menarik untuk tahun 2025 ini. Sehingga kalau saya lihat untuk Harum di sekitar area 840 sampai 770 itu masih cukup menarik. Dengan resisten yang perlu kita perhatiin itu di area 910 sampai 930, itu wajib close di atas itu, baru ada potensi Harum ke level 1000. Baik, potensi dividen seperti apa Pak? Tidak hanya Harum, beberapa emiten tambang batubara juga mengalami penurunan kinerja. Salah satunya ada ITMG, kemarin juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, apresiasi dari investor. Baik. Kalau untuk Harum, kalau saya melihat sebenarnya untuk dividen, sentimennya itu kan sudah lewat ya untuk dividennya. Nah, cuman yang kemarin 2023, 2024 tidak membagikan dividen, dan saya berharap sih semoga di 2025 ini bisa membagikan dividen. Dengan perbaikan kinerja dari kuartal pertama ke kuartal kedua begitu? Betul. Baik. Dari Harum, Pak Hendy, kita akan coba lihat saham pilihan yang ketiga dari barang baku ada BRMS, Pak. Direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 420, resisten di 500. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, BRMS ditutup melemah di 1,81% di 434. Supportnya masih terjaga tidak nih Pak dengan pelemahan hari ini? Support masih terjaga dan support masih oke banget kalau menurut saya. Di mana support kuatnya ini memang di 434, dan kalau mau toleransi ya terakhir di 422 kalau menurut saya. Dan ini memang masih dalam fase sideways, belum yang benar-benar dia persiapan untuk naik. Kalau saya ngelihat sebenarnya untuk BRMS ini itu masih nurut banget dengan uptrend areanya yang sudah dibentuk, uptrend line-nya yang sudah dibentuk secara teknikal, sehingga kalau BRMS ini memang terkoreksi itu cukup menarik kalau kita untuk trading card, dengan catatan dia harus break dulu dari level 500. Kalau dia bisa break level 500, maka pola dari cup and handle-nya itu bisa valid dan menuju target ke 720. Baik. Sementara dalam 1 bulan terakhir pernah ke 472, dan posisi 500 merupakan kunci untuk BRMS melanjut ke level yang lebih tinggi lagi. Terakhir Pak, untuk saham pilihan Pak Hendy, ada Unilever ini. Ini juga menarik Pak, diam-diam Unilever setelah koreksi cukup dalam ke harga, kalau tidak salah ya Pak, Bapak bisa benarkan, ke 700-800an beberapa waktu lalu. Saat ini sudah di 1900an Pak Hendy. Seberapa menarik untuk Unilever dan prospek ke depan seperti apa? Nah, untuk Unilever, kalau saya ngelihat kemarin lowestnya kan 985. Ya. Saya ngelihat ini memang secara kinerja itu mulai membaik dibanding dengan tahun lalu gitu loh kalau saya ngelihatnya, karena di kuartal 1 secara EPS itu plus 240-an%. Kemudian kalau saya ngelihat juga Unilever ini ada technical, itu ada satu resisten yang cukup kuat di 1830, di mana dia harus close di atas 1830 itu baru Unilever itu melanjutkan kenaikan. Tapi kalau saya lihat untuk penurunan hari ini kelihatannya bukan karena koreksi yang sudah selesai, tapi hanya karena taking profit yang terjadi. Karena hari Senin kalau nggak salah kan libur ya. Jadi mungkin ada ajang taking profit yang terjadi, dan itu menurut saya sangat wajar. Sehingga untuk Unilever, kalau memang dia ada koreksi, itu cukup menarik dengan kalian perlu jaga di 1670.
Intraday hari ini sempat ke 1915, penguatan terbatas di penutupan. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Agro, Harum BMS, dan Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Hendy, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan terbatas ditutup menguat di 0,49% di level 7.931.251. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 7.973.981. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah posisi indeks harga saham gabungan menguat terbatas. Ya, MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, dan ternyata LQ45 juga melemah di 0,35%. Mungkin ini dominasi oleh saham-saham perbankan big cap ini. Bertahan di atas level 800-an, pemirsa. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, teknologi masih memimpin penguatan di 3,84%, kesehatan juga menguat di 1,38%. Infrastruktur melemah di 0,44% dan keuangan menjadi pemberat di 0,35%. Selanjutnya, pemirsa, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada DSSA menguat di 92.000, Telkom di 3420, WIRG hari ini melesat di 160, Wi-Fi juga menguat di atas 4%, Rp2.900 per saham. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BBCA melemah paling dalam di antara perbankan big cap lainnya, transaksi hingga ke 1,1 triliun. CDIA hari ini juga melemah di 1635, Goto hari ini juga tertekan di 62 ketika saham-saham teknologi lainnya hari ini melaju kencang. Astra International juga tertekan, tapi masih bertahan di Rp5.100 per sahamnya. Update penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan masih ada beberapa lagi. Yang pertama, Bapak Jason Yohan, ini maksud saya, dari Jakarta menanyakan PEGE, Pak, punya harga average di 130 untuk PEGE. 130? Ya. Oke. Kalau untuk saat ini PEGE itu harus jaga di level 108. Kalau jebol dari 108, 107 udah nggak menarik. Tapi di posisi saat ini masih hold, Pak? Masih hold, nggak apa-apa. Penting dia harus break dari 118, close di atas 118 itu ada oke lah. Baik, penutupan hari ini flat di 115. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ahong dari Banjarbaru menanyakan saham Plantation. Ada saham JAR ini, kenaikannya juga signifikan dalam beberapa waktu terakhir dan hari ini pun juga naik tinggi. Apakah ini juga di latar belakang dari sisi kinerja, Pak? Emiten-emiten Plantation, yes, kinerjanya juga bagus-bagus dan tampaknya tidak terpengaruh dari sisi sentimen negatif global. Iya, benar. Jadi untuk JAR secara EPS-nya juga mulai menarik ya. Hari ini ya paling kamu jagain JAR di 730. Cut loss kalau dia breakdown dari 670. Resisten di 850. Baik. Selanjutnya menanyakan MDKA, Pak. Ada Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita. Menanyakan MDKA sudah punya harga di 2290, nyangkut masih tipis. 2290 ya. Ya. MDKA secara teknikal 2230 itu support terakhir. Kalau dia sampai jebol dari itu, dia ada potensi untuk retest lagi ke area level 2100 sampai 2000. Sehingga ini juga masih di dasar channel uptrend, sehingga ini boleh untuk di hold dulu sementara, dengan catatan dia harus break 2420 baru dia bisa melanjutkan kenaikan ke 2600, 2800.
Baik, dari perbankan Big Cap BMRI, Bapak Victor dari Malang menanyakan BMRI Pak, ambil posisi 4850, level penutupan hari ini masih bisa di hold tidak? Mohon analisis support dan resistennya. Baik, untuk BMRI sebenarnya ini masih oke secara teknikal. Yang penting kamu jagain 4670. Itu support terakhir yang perlu dijaga. Kalau dia sampai close di bawah 4520 itu udah jelek. Support terakhir di 4670, tapi batasi resiko kalau dia jebol dari 4520. Baik, selanjutnya menanyakan cuan Pak, Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, ambil posisi di 1660, nyangkut juga ini. 1660 itu berarti di resisten tadi. Ya. Kalau untuk cuan menurut saya level paling menarik itu di 1500 sampai 1560. Kalau dia sampai jebol dari 1500 itu udah nggak terlalu menarik karena dia bisa jadi tes ke 1400. Oke, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham Indi, mohon support dan resistennya Pak. Penutupan hari ini melemah 2,86% di 1360. Baik, untuk Indi sebentar. Ini kalau Indi, kalau saya ngelihat sebenarnya ini masih tertahan di support kuat 1285 sampai 1330. Dengan resisten kuatnya itu di 1500. Nah, untuk saat ini itu masih sideways seperti biasa. Hanya saja ya kalau memang mau beli lagi di bawah ya tunggu di 1285 sampai 1330. Jadi ini masih dalam fase sideways. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Hendy menanyakan saham brand Pak, sudah ambil posisi di 9.200, cuannya masih tipis. Resisten selanjutnya? Baik, resisten selanjutnya untuk brand, itu 9875 sampai 10.250. Tapi dengan catatan dia harus close di atas 9425 dulu, baru bisa ke area sana. Yang area yang perlu kamu jaga itu di 8825 sampai 8900. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam, baru ingin masuk di level berapa? Kalau untuk Antam sebenarnya area ini cukup menarik karena dia masih sideways saja di level 2830 sideways sampai 3100 3160, sehingga ini cukup low risk ya. Kalau dia close di bawah 2840, nah itu baru cut loss. Ya. Baik, terakhir Pak Hendy, MBMA Pak nyangkut di 500. MBMA nyangkut di 500. Ya. Kayaknya buang dulu deh. Karena dia bisa jadi retest ke 370. Oke. 360. Sell on strength Pak? Ya, sell on strength. Baik, meskipun masih dalam posisi rugi, sell on strength untuk minimalkan kerugian yang terjadi, ada potensi ke 300-an. Jawaban untuk Bapak Lutfi dari Demak ini. Dan tampaknya Pak Hendy, pembahasan MBMA juga sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda untuk berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali dan di waktu dan di program yang sama di perdagangan selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Thank you Pak Dev. Baik, terima kasih banyak Pak Hendy. Dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.